Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, peristiwa Paskah itu mengingatkan kita akan peristiwa yang maha dahsyat dan maha agung. Setelah kengerian yang dihadapi Yesus, apa yang dilakukan? Ya? Terjadilah dialog. Masih lagi, orang sudah susah masih menghina Tuhan. Gespas tuh. Kalau kau adalah Tuhan, selamatkanlah kami. Kau nih katanya, udahlah kau nih penjahat, kata Dismas ya. Kita ini layak disalib, orang ini tidak berdosa, tidak salah disalib. Yesus, ingatlah aku jika engkau sampai ke rumah Bapakku. Ya, pada hari ini juga engkau akan masuk ke rumah Bapakku. Itu sakramen pertobatannya Dismas. Dismas kan? Yang satu Gespas. Gespas ini udah bodoh bala, udah manusia terkutuk, masih ngutuki Tuhan banyak. Sampai mati tak mau bertobat. Menurut pengalamannya, pastor eksorsis itu, sakramen tobat itu 100 kali lipat daripada eksorsisnya. Ya kan? 100 kali lipat. Jadi terimalah sakramen tobat. Mengapa banyak? Makanya doa, ya kan? Lagu sekolah minggu Katolik itu harus di liriknya. Doa tiap hari, baca kitab suci, terima ekaristi, ikut komunitas. Terima ekaristi itu kan harus terima sakramen yang lainnya dulu. Sakramen baptis pasti kan. Sakramen tobat. Terima sakramen-sakramennya. Karena setan dan iblis itu tidak mau kita terima sakramen. Tidak apa, kalian kawin adat ya, nanti kan bisa cerai ya. Itu keinginan iblis setan, memang supaya kita tak mau terima sakramen. Kalau udah kawin adat kan tidak bisa terima sakramen ekaristi. Ya, saya tahu ada umat kita yang perkawinannya, tapi mungkin dia rindu sekali terima ekaristi, ya kan? Pas saya tugas kan, saya lihat Katolik rupanya dia. Tapi seharusnya terima sakramen tobat dulu dia, harusnya. Bagaimana seperti itu? Harusnya dia menyilangkan dada saja, tidak masalah. Cuman karena gengsi kan, apalagi kalau udah malam Paskah itu, misanya cukup panjang sampai mau 3 jam. Dari jam 6 sampai itu tidak ada baptisan. Kalau ada baptisan bisa sampai setengah 10 kan. Kalau di katedral itu kan 250 orang, 300 malam, mana tidak panjang. Makanya misa malam Paskah itu biasanya mulai dari jam 5 ya. Karena misa yang kedua jam 9 kalau salah. Karena ada baptisan di itu. Saya pernah ikut yang misa itu, berdiri. Gereja katedral yang lama. Ya, sampai di situ kengerian yang begitu luar biasa. Masih lagi dihina oleh orang berdosa. Udahlah dihina. Ya. Si Gespas ini memang terlalu. Lalu ya, masih Yesus berpesan kepada muridnya yang dikasihnya, terimalah ini menjadi ibumu, Bunda Maria kan. Itulah ibu kita, ibu gereja. Nah, ketika Yesus ya, dia bilang Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ada lagi orang bilang, wah itu lihat, masa Allah berdoa kepada Allah. Kadang orang ini kalau tidak beriman kepada Kristus tuh memang macam-macam. Lihat tuh, itu sama seperti orang yang menyaksikan jalan salib, menyaksikan salib tetapi tidak bertobat. Akhirnya ya, ketika Yesus itu wafat di kayu salib. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Gempa bumi terjadi, tirai bait Allah terbelah dua. Makanya komandan pasukan penyaliban itu langsung berlutut. Benar dia ini adalah anak Allah. Tapi sebelumnya apa? Prajurit harus mematahkan kaki. Takutnya, mengapa?
Takut mereka melarikan diri, kan gempa bumi bisa itu. Bisa mematahkan salib gitu Pak. Jadi dipatahkanlah kaki. Ya kan? Ya tapi memang itu cara untuk melihat orang itu. Kalau dia masih berteriak waktu dipatah kaki, berarti dia belum mati. Itu juga. Jadi mematahkan kaki itu. Patahkan kaki Gespas, patahkan kaki Dismas. Ya kan? Tetapi ketika Yesus karena mendengar itu, prajurit itu lalu enggan mematahkan kaki, tapi ingin mentusuk lambungnya ya, jantungnya tepat di situ. Itulah yang kerahiman ilahi itu, keluar air dan darah. Ya, menyirami muka bumi, bahwa muka bumi ini ditebus kembali oleh Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Paskah yang kita rayakan ini bukan hadiah atau jasa kita, tetapi itulah jasa Yesus Kristus. Yesus wafat di kayu salib, ya. Kemudian Yusuf dari Arimatea, muridnya yang kaya. Siapa bilang kaya itu tidak berguna? Ya? Mungkin Yusuf Arimatea itu mendengar firman dan sabda Tuhan. Adalah sukar orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi Yusuf Arimatea yang kaya ini, yang memiliki kuburan sendiri, ya, dan dia adalah murid Yesus, meminta kepada Pontius Pilatus, karena kaya ini kan dekat nih dengan orang. Tidak ada salahnya kaya. Di situ juga mengatakan bukan masalah materi di dunia ini, tetapi bagaimana mengikuti Yesus. Dia meminta menurunkan Yesus dari salib. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat tuh masih lagi dia, ya, harus dijaga itu. Makam Yesus supaya dia itu tidak bisa membuat mujizat. Sebenarnya mereka percaya mujizat Yesusnya, cuman karena mereka sudah tertutup hatinya. Lalu apa yang dilakukan? Nikodemus membawa rempah-rempah kurang lebih 30 kilo ya, atau 70 kilo. Nanti dilihat referensi. Nikodemus itu adalah ya, orang Farisi yang bertobat ketika dialog dengan Yesus. Jadi Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea itulah yang menurunkannya. Yohanes, murid yang dikasihnya itu tetap bersama dengan Bunda Maria. Ya. Kalau tidak diturunkan dari salib, bahaya. Nanti dibiarkan saja. Itu dianggap kenajisan, karena Yesus itu orang Yahudi dan dia adalah rabi, guru. Memang para muridnya harus cepat, segera. Dan itu adalah pahala bagi orang Yahudi. Makanya kalau orang Yahudi meninggal itu dia tidak bau busuk, karena rempah-rempahnya banyak. Kemudian dikapani, ada kain peluh, ya kan? Lalu dimakamkan. Sampai bayangkan, waktu lahir Yesus itu lahir di kandang domba, padahal dia kaya. Meninggal pun di kuburan orang, walaupun kuburan itu masih kosong. Nah, apa yang dilakukan dalam kisah para rasul ini? Ya. Jadi luar biasa ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh, yang sejak lahirnya sehingga dia harus diusung. Jadi ini mujizat ya. Jadi Petrus itu sebagai murid yang dipercayakan sebagai pemimpin para murid, ya. Ini dituliskan dengan tepat sekali ya. Dia sembahyang. Yang menulis kisah para rasulnya adalah Lukas. Pukul 3 petang. Ini mujizat karena nama Yesus ya. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Jadi pintu bait Allah itu ada namanya Gerbang Indah. Untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi kalau orang lumpuh ditaruh di situ. Saya tidak tahu di gereja sekarang udah tidak ada kali. Dulu banyak. Ya. Di katedral itu banyak dulu pengemis. Ya. Cuman mungkin dah ditertibkan tidak ada lagi. Dulu banyak tuh. Orang sedekah, minta sedekah.
Pak, tolong Pak, mobil saya sudah 1 hari tidak diisi Pertamax Pak. Nah, kan tidak mungkin. Saya ingat dulu waktu tinggal di Tenaga Baru ya, Gang Waspada tuh. Pengemis itu dapat beras itu rata-rata tuh paling sedikit setengah karung. Paling sedikit. Dulu kan ngemis tuh pakai beras. Orang kan tidak ada duit dulu. Duit susah, walaupun hanya 100 perak ya, mungkin Bu Tarno, Bu Kartina tahulah zaman dulu itu kan harga kan tidak ano ya. Kalau kita kasihan kan kita kasih beras kan, dia terima pengemis dulu. Sekarang kasih beras dilemparnya sama pengemis. Pakai kiris dia, pakai kris dia, pakai minta pulsa dia. Ya. Kalau sekarang, kalau dulu beras. Jadi akhirnya ya, karena Pak RT kami itu di Gang Tenaga Baru ya, itu curiga. Sekali diikutilah pengemis ini. Rupanya rumahnya tingkat 2. Akhirnya bertinju dia dengan pengemis itu. Jadi pengemis itu jangan pikir dia, pengemis itu profesi minta-minta, tapi jangan pikir dia miskin. Bahkan waktu di Jakarta tuh punya rumah, punya mobil, ya 1 hari bisa dapat 500.000 mengemis saja. Gepeng namanya, gelandangan dan pengemis. Tidur gratis, ya kan? Gepeng. Di sini kalian gepeng kan? Enggak kan? Dipelihara negara. Nah, lalu apa yang dia minta tuh? Dia sebenarnya tidak minta sembuh, minta duit ya, sedekah. Tapi Petrus katakan dan Yohanes, mana ada emas dan perak, tidak ada. Jadi kita ini jadi pengikut Kristus tuh boro-boro kaya kan? Kalian emas dan perak kan tidak mungkin ada di sini. Tapi apa yang kalian punya? Yesus Kristus. Nah itulah yang diwartakan oleh Petrus. Kami tidak punya apa-apa. Kamu mau apa? Nah tapi kalau kamu mau sembuh, oke. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Terkadang yang kita minta ini materi kan, sumbangan, bukan minta kesembuhan jasmani dan rohani. Kalian di sini minta kesembuhan apa? Kesembuhan jasmani dan rohani lah. Tetapi kesembuhan rohani yang paling penting, mengubah diri kalian yang jahat menjadi baik. Pikiran jahat menjadi pikiran baik. Tidak mudah tuh, karena setan itu menguasai pikiran kalian, apalagi kalian sudah berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan dan kelalaian. Berat. Caranya tuh untuk menutup lubang supaya setan tidak masuk, ya terima sakramen tobat. Ya, nanti kalau ada pastor, ya, kalian nanti terima sakramen tobat, bukan langsung nyelonong terima sakramen Ekaristi sebenarnya ya. Mengakui dosa-dosa kalian dulu. Tapi setelah mengakui dosa kalian, kalian kembali lagi ke situ, itu namanya menghujat Roh Kudus. Ya tidak masalah sih, berdosa, bertobat, berdosa, bertobat. Ya kita juga orang berdosa. Jadi setiap kali kita misa dan ibadat kita minta ampun kan. Tetapi apa yang diberikan Petrus dan Yohanes kepada pengemis ini adalah hal yang luar biasa. Emas dan perak tidak ada. Makanya kalau kalian lihat imam di gereja-gereja, itu bukan mewah, karena memang gereja dibuat bagus, dibuat indah supaya tahan lama. Dan itu rumah Tuhan. Dia pakai mobil, pastor juga pakai mobil, masa kita hanya jalan kaki? Itu kan sebenarnya diberikan keuskupan atau diberikan oleh kongregasinya untuk mempercepat pelayanan. Bayangkan kalau pastor disuruh jalan kaki, menerimakan sakramen orang sakit atau hujan. Ya kan? Kalau tidak dijemput umat tidak bisa kan. Lalu pastor disuruh sakit, tidak makan, lalu umatnya tidak masak untuk dia.
Kalau dulu kan umat disuruh masak gantian, cuma tidak cocok, ya kan? Lingkungan ini enak masaknya, lingkungan satu tidak enak, lalulah bertengkar. Nah, bagaimana ya? Ah udahlah, adakan tukang masak, kan gitu, ya kan? Lalu umat menyumbang untuk makannya setiap lingkungan yang bisa. Kan tidak diwajibkan, diharuskan, ya kan? Nah, makanya ya umat memberi ya berapa ribu lah untuk makannya. Cukup tidak cukup? Kalau cukup ya puji Tuhan, kalau tidak cukup ya kan? Nah, tapi terkadang umat kan ya ada yang memiliki kelebihan makanan, rezeki, ya kan? Nah itu. Jadi imam itu ya umat lah yang memberi makan. Makanya kalau mereka turne ke kampung tidak dapat uang, dapat beras sekarung, 2 karung, ayam kadang banyak. Ya. Kalau pergi turne ke kampung kan umat tidak punya ini. Makanya umat udah siapkan makan. Ya itulah. Wajar itu namanya. Nah, tetapi dibawa oleh Petrus dan Yohanes ini adalah Yesus dari Nazaret, berkatnya yang luar biasa. Dan akhirnya, ya, lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri dan berjalan kian kemari dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Nah ini memampukan orang untuk ke gereja. Nanti kalian akan menjadi pewarta-pewarta, membawa orang ke gereja. Lumpuh. Tuhan Yesus sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Kan lumpuh. Kalau pasca ramai gereja, orang tidak lumpuh. Tetapi nanti udah mulai hari Minggu, mulai lumpuh, mulai buta. Ngapain ke gereja bagus ke warung kopi. Ngapain ke gereja nih? Nggak ada sepeda motor, dah lumpuh deh. Syukur-syukur Natal Pasca itu datang. Makanya sampai pakai tenda, bingung juga. Kalau setiap minggu seperti itu bisa 3 kali misa gitu, ya kan? Semoga seperti itu kata pastor kan, harapannya. Kemana umat ini? Tapi kalau Natal Pasca ramai sampai kayak ini, luar biasa. Sangat meriah. Kami prodiakon harus bertambah. Minggu Pasca 2 kali misa. Ya, mau tidak mau dibantu oleh suster dan 3 prodiakon. Ya, kalau enggak, mau berapa lama bagi komuninya? Ya kan? Semoga gitu gereja. Semoga ya. Oh enggak Pak, itu kan orang-orang dari kampung. Masa sih orang dari kampung? Mukanya familiar kok. Saya lihat itu orang BMJ semua. Oh enggak Pak, mungkin dia misa di tempat lain. Masa sih? Ya kan? Kalau misa di tempat lain juga sampai pakai tenda, katedral sampai di bawah parkirnya, MRPD sampai di bawah parkirnya, Kota Baru sampai pakai tenda, Stella Maris sampai pakai tenda, nambahnya ya. Ya kan? Mungkin pakai tenda, tapi udah penuh juga. Sisilia sampai ke bawah juga. Oh ramai kan? Udah Pak, ini orang kampung, masa orang kampung di kampung juga ramai? Yang mana sih? Ya kan? Udah Pak, mungkin enggak gimana? Ini karena sekali misa Pak. Enggak Hari Raya Paskah, saya pikir Hari Raya Paskah ya cukup sampai di situ saja kan. Tapi enggak, sampai ke tenda. Wah, ini luar biasa. Ya, karena Yesus, syukur-syukur dia orang Katolik yang masih ingat, oh Paskah ini kalau tidak dosa berat nih katanya. Padahal 1 kali tidak pergi misa itu udah berat sebenarnya. Telah lumpuh tadi, buta, congkak. Jadi nanti kalian udah selesai ya, di sini jangan ngapain lah ke gereja, tidak menguntungkan. Ya. Apalagi kalian sudah membuka hal-hal yang setan bisa mempengaruhi. Berat.
Maka peristiwa Emmaus mengingatkan kita kembali bahwa ya, kita ini disucikan kembali. Dan apa kata Yesus kepada dua murid ini? Bodoh katanya kan. Kita ini orang bodoh. Diundang Yesus setiap minggu datang, tidak mau. Tapi kalau misalnya ada instruksi dari Paus, umat Katolik wajib ikut misa, dirubah hukumnya kan, setiap hari, pasti kita datang. Kita ini tergantung instruksi kali ya. Nah itu. Tapi minggu lah yang paling utama, karena minggu itu adalah ya, hari yang dikuduskan bagi Tuhan, dan Yesus bangkit pada hari ketiga. Jumat, Sabtu, Minggu kan, hari ketiga. Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau orang Yahudi ya Sabat ya hari Sabtu, hari pertamanya Minggu. Tapi kalau kita bangkit pada hari ketiga, jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Nah itulah penetapan. Makanya kalau kita datang hari Minggu itu kita merayakan peristiwa Yesus yang menderita sengsara, wafat, dan bangkit pada hari ketiga, dan dia memberikan. Makanya hari penetapan sakramen Ekaristi, Yesus menetapkan Ekaristi kan pada pesta perjamuan terakhir, untuk kita santap tubuh dan darahnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, orang muda di sini membutuhkan doa kita. Banyak orang muda yang mungkin sesat. Tapi mereka kalian yang hadir di sini ini adalah orang-orang yang ditangkap Tuhan untuk dihajar dan diajar supaya kalian berbalik kepada Allah. Berubah. Kengerian yang kalian lakukan kepada korban itu mungkin tidak terbayangkan oleh korban. Tetapi kalian sebagai pelaku di tempat ini, kalian diberikan keterampilan macam-macam. Puji Tuhan ada yang sudah keluar. Ya. Tapi bagi yang lama di sini, pendekatannya memang harus holistik. Kawan-kawan yang lain itu harus mendukung dia dari doa. Seharusnya nanti keluar itu tidak putus-putusnya kalian berdoa bagi kawan kalian yang ada di sini. Enggak lah Pak, udah keluar ngapain mikir Pak. Tetapi bagi kita persekutuan orang kudus itu adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan. Untuk itu mari kita bersama-sama ya, dalam peristiwa Paskah ini kita bangkit bersama, meninggalkan segala kejahatan kita, meninggalkan kedosaan kita, dan kita ajak ya saudara-saudari kita untuk setia kepada Kristus dan selalu hadir dalam misa setiap minggunya di stasi atau paroki kita ya. Ini kan udah saya survei nih. Ya. Sering ke gereja? Enggak Pak. Natalnya enggak datang ke gereja. Paskah pun enggak. Udah benar-benar jauh dari, bukan lagi jauh, udah meninggalkan Tuhan. Tetapi di sini kalian tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.